Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahhalahum li mirasi sunnati nabiyyih. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa didambakan, dirindukan dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh segenap kaum mukmin di seluruh penjuru dunia. Karenanya sebagai wujud syukur kita atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan dosa maupun kemaksiatan-kemaksiatan. Dialah Allah yang telah memberikan kita hidayah. Dialah Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Dialah Allah satu-satunya tempat kita meminta dan memohon. Dialah Allah satu-satunya alasan untuk kita hidup di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali berpisah dengan Ramadan. Perpisahan ini tentu sedikit banyak menyisakan kesedihan, kerinduan akan hadirnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak? Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Di dalamnya banyak kemuliaan dan keistimewaan. Ramadan waktu yang sangat singkat untuk kita beribadah dengan pahala yang dilipat gandakan. Ramadan mampu memberikan kita semangat, membangkitkan semangat kita untuk lebih mendekatkan diri
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadikan jiwa ini lebih dermawan. Ramadan mengembalikan rasa ukhuwah Islamiyah di antara kaum mukmin yang hampir-hampir pudar dewasa ini. Ramadan menjaga pandangan dan lisan kita. Ramadan memberikan kita semangat untuk melakukan qiraah, tilawah, tadabbur, serta mengamalkan ayat-ayat Allah secara kafah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saat ini pun tentu tidak sedikit orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah merasakan kesedihan dan kerinduan akan hadirnya bulan Ramadan. Kerinduan yang kita sendiri pun tidak tahu apakah kelak masih hidup, sehingga kita diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu hal lain yang wajib kita syukuri, bahwa pada hari ini, di saat banyak hamba-hamba Allah yang saat ini terbaring lemah, tidak berdaya di atas pembaringan, namun Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk menggemakan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan asma Allah di tempat yang insya Allah mulia dan penuh berkah ini. Hal ini sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua akhir ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita perhatikan ayat ini, akan kita pahami bahwa perintah takbir yang Allah sebutkan dalam ayat ini, takbir yang kita gemakan pada hari ini, bukan hanya sebatas kalimat Allahu Akbar yang membasahi lisan kita. Namun takbir yang kita gemakan pada hari ini murni mengalir karena limpahan hidayah yang sudah kita dapatkan di madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh. Dengan kata lain, takbir yang kita gemakan pada hari ini merupakan komitmen kita kepada Allah untuk meneruskan pendidikan-pendidikan Rabbani yang sudah kita dapatkan selama di bulan Ramadan. Dalam jiwa kita insya Allah sudah terpatri hidayah sedemikian kuat, sehingga takbir yang kita gemakan pada hari ini menjadi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama di bulan Ramadan, sehingga insya Allah pasca Ramadan pun kedekatan kita kepada Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Lain daripada itu, jamaah rahimakumullah, makna takbir yang kedua di ayat ini, takbir yang kita gemakan pada hari ini juga merupakan bukti nyata rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah untuk terus senantiasa menggunakan segala nikmat dan karunia Allah sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini sebagai momentum kebangkitan akhlakul karimah kita, sebagai momentum kebangkitan nilai-nilai keislaman kita, termasuk di dalamnya nilai ukhuwah,
Nilai ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama mukmin yang hampir-hampir punah, yang hampir-hampir pudar dewasa ini. Dan termasuk pula di dalamnya, mari kita bangkitkan semangat nilai senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa yang besar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ukhuwah ini langsung Allah sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Dan kemudian bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapatkan rahmat. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Kalau kita tadabburi ayat ini secara lebih mendalam, akan kita temukan bahwa dalam ayat ini kata ikhwah yang disebutkan dalam ayat ini beserta seluruh derivasinya atau kata turunannya tidak pernah diungkapkan oleh Al-Quran kecuali hanya untuk menunjuk makna hubungan kedekatan, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan yang sangat erat sehingga tidak akan bisa dipisahkan oleh sebab dan apapun jua. Mengapa? Karena ikhwah beserta seluruh kata turunannya hanya Allah sebutkan untuk menunjuk persaudaraan yang hakikatnya bersumber dari satu bapak. Dari satu bapak yang sama. Hal ini pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebuah sabdanya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu kulluhum banu Adam wa Adamu khuliqa minat turab. Bahwa seluruh manusia itu adalah keturunan Adam. Dan Adam diciptakan dari turab, dari tanah. Berpijak pada ayat dan hadis di atas, kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Tidak sepantasnya saudara satu bapak, saudara sesama mukmin, saudara sebangsa dan setanah air itu saling bertikai, saling mencaci, saling menghujat, saling memfitnah, saling menjatuhkan kehormatan, saling menghalalkan darahnya hanya gara-gara berebut kemegahan, kemewahan duniawi dan berebut ketenaran duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Bukankah persaudaraan yang diikat karena iman dan takwa itu seharusnya saling menguatkan satu sama lain, laksana satu bangunan? Bukankah harusnya menyatu laksana satu tubuh? Bukankah sesama muslim itu haram darahnya, haram kehormatannya, dan juga haram hartanya? Belum pahamkah kita dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, al-muslimu akhul muslim. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, maka tidak boleh sesama muslim saling menganiaya. Wala yakhdhuluh, dan tidak boleh sesama muslim saling membiarkan untuk tidak saling tolong menolong. Wala yahqiruh, dan tidak dibenarkan, haram hukumnya sesama muslim saling menghina. At-taqwa hahuna, itu kata Nabi kita, takwa itu di sini. Nabi seraya menunjuk ke dadanya. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, 3 kali Nabi menunjuk dan melakukan yang demikian. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu menjadi jahat apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Kullul muslim alal muslim
haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram kehormatannya, haram pula harta bendanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun, apakah yang terjadi saat ini, saudara-saudariku? Tidak kita pungkiri, saat ini rasa kasih sayang sesama muslim, rasa kasih sayang sesama mukmin hampir-hampir sudah tidak bisa dirasakan lagi. Hampir-hampir terasa asing rasa kasih sayang sesama mukmin. Yang ada kebencian, yang muncul kedengkian di antara orang-orang yang beriman. Hanya gara-gara beda paham, beda golongan, sesama muslim sampai tega menghalalkan darahnya, menghalalkan harta bendanya, bahkan menghalalkan kehormatannya. Hanya gara-gara beda golongan, sesama muslim saling bertikai. Hanya gara-gara beda paham, sesama muslim saling memfitnah, saling mencaci. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kebenaran Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin terpinggirkan dan terabaikan dalam kehidupan ini, sehingga umat jauh dari tuntunan, sehingga kita mengalami krisis dan keterpurukan akhlak. Akhlak bangsa ini kian hari semakin tidak menunjukkan kepada kebaikan. Akhlak bangsa ini kian hari kian mengkhawatirkan, kian hari kian memprihatinkan. Di mana-mana terjadi korupsi, bahkan konon kabarnya dana bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 ini pun juga dikorupsi. Di mana-mana terjadi pembunuhan, berita bayi tak berdosa yang menjadi korban pembunuhan orang tuanya karena hubungan gelap, karena hasil zina terus santer terdengar. Kemaksiatan di mana-mana. Hal ini diperparah lagi. Kita bisa saksikan setiap hari pertikaian antar suku bangsa, pertikaian antar pelajar, pertikaian antar masyarakat, bahkan rakyat dengan aparat, bahkan diperparah lagi pertikaian antara aparat dan aparat. Dan yang lebih tragis dan memilukan lagi, keterpurukan, krisis dari akhlak dan moral ini telah meluluh lantakkan, memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah di antara orang-orang yang beriman, yang seharusnya saling menguatkan laksana sebuah bangunan, saling menguatkan, menyatu seperti satu tubuh. Bangkitlah saudara, bangkit dan sadar wahai segenap orang-orang yang beriman dimanapun berada. Bangkit dari krisis akhlak ini. Mari kita jadikan momentum Ramadan dan Idul Fitri ini sebagai momentum kebangkitan akhlak kita. Belumkah tiba saatnya wahai saudara-saudariku, pandemi yang berkepanjangan ini menyadarkan kita. Bukankah sudah 2 kali Ramadan, 2 kali Idul Fitri kita dipertemukan oleh Allah dalam situasi pandemi seperti saat ini? Belumkah tiba saatnya pandemi berkepanjangan ini menyadarkan kesalahan dan kekhilafan kita? Belumkah tiba saatnya pandemi ini menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, sehingga kita segera kembali kepada jalan yang Allah ridhoi? Belumkah tiba saatnya? Kalau ternyata pandemi berkepanjangan ini belum mampu untuk mengembalikan, belum mampu menyadarkan kita, belum mampu mengembalikan kita kepada jalan Allah, lantas kita butuh berapa tahun pandemi lagi agar semua ini bisa mendekatkan kita, mengingatkan kita untuk kembali dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita bangkit, kita jadikan momentum ini, momentum Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, pandemi berkepanjangan ini, untuk kembali kepada Allah. Tidakkah kita takut, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidakkah kita takut jika Allah mencabut seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian Allah menggantinya dengan mendatangkan azab yang datangnya secara tiba-tiba maupun terang-terangan. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 46 dan 47. Qul ara'aitum, katakan Muhammad, terangkan kepadaku. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Bagaimana jika Allah mencabut pendengaran kita, jika Allah mencabut penglihatan kita, wa khatama ala qulubikum, dan bagaimana jika Allah menutup rapat hati kita? Man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mengembalikan ke itu semua kepadamu? Ini ayat Allah. Ungdur, lihatlah, perhatikan. Kaifa nusarriful ayati summahum yasdifun. Bagaimana kami telah jelaskan secara berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, namun mereka tetap saja berpaling. Qul ara'aitakum, katakan Muhammad, terangkan kepadaku. In atakum adzabullahi baghtatan au jahrah. Bagaimana jika Allah mendatangkan azab kepadamu secara tiba-tiba, baghtah, atau secara terang-terangan, au jahrah. Hal yuhlaku illal qaumud dzalimun. Apakah selain orang-orang yang zalim itu akan dibinasakan oleh Allah? Dua ayat ini hendaknya cukup menjadi pelajaran bagi kita. Dua ayat ini jika kita perhatikan berisi ancaman dan penegasan bahwa keagungan Allah tiada bandingannya. Buktinya sudah sekian lama makhluk kecil membuat dunia kelabakan. Makhluk kecil, kita diuji oleh Allah dengan makhluk kecil yang tidak tampak oleh mata, sehingga membuat dunia kelabakan. Teori-teori medis porak-poranda dibuatnya. Teori-teori medis dibuat tidak berdaya. Teori-teori medis dijungkir balikkan oleh makhluk kecil ini. Bahkan kekhawatiran, kecemasan terhadap makhluk kecil ini pun terasa di mana-mana, bahkan terasa hampir di seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah tiada bandingannya. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan alhamdulillah, 2 kali kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan Idul Fitri dalam situasi pandemi yang serba terbatas seperti saat ini. Hikmah besar di balik ini, Allah berikan kita kesempatan agar kita mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah, sekaligus sambil memohon ampunan kepada Allah. Allah berikan kepada kita peluang untuk mengembalikan rasa ukhuwah Islamiyah kita yang sudah mulai pudar dan tampak asing, sehingga kedepannya sesama muslim saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi karena Allah. Allah berikan kepada kita momentum terbaik dalam situasi pandemi. Kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan dan Idul Fitri dalam momentum terbaik. Momentum yang insya Allah bisa mengingatkan kita untuk melihat kembali bagaimana hakikat persaudaraan yang sempurna yang dahulu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam.
kesempurnaan persaudaraan beliau-beliau itu hingga Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu kata Allah. Dan orang-orang yang telah dahulu menempati kota Madinah dan beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan kaum Muhajirin ke tempat mereka, mereka mencintai man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim mimma utuh, dan kaum Ansor tidak memiliki keinginan sedikit pun di dalam hati mereka atas apa yang telah diberikan kepada kaum Muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansor berlomba-lomba mendahulukan kepentingan saudaranya, yaitu kaum Muhajirin, meskipun mereka sendiri membutuhkan. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kekikiran, faulaika humul muflihun, itulah hamba-hamba Allah yang beruntung. Kita bisa melihat melalui ayat ini bagaimana persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang begitu erat yang dicontohkan oleh Rasulullah tatkala mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kita bisa lihat bagaimana kaum Ansor berlomba-lomba, bagaimana kaum Ansor berlomba-lomba untuk mengutamakan kepentingan saudaranya, yaitu kaum Muhajirin, di atas kepentingannya sendiri, meskipun mereka juga membutuhkan. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita orang yang beriman, terlebih lagi di saat pandemi seperti ini. Mari kita berlomba-lomba, untuk mengulurkan tangan dengan uluran yang terbaik. Kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Mari kita saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi sesama muslim, sesama mukmin, sebagai sebuah satu bangsa yang besar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi berkepanjangan ini mampu menyadarkan kita akan pentingnya akhlakul karimah, akan pentingnya nilai-nilai ukhuwah Islamiyah yang sudah mulai hilang. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit, saudara-saudara yang sakit di antara kita. Semoga Allah pulihkan ekonomi saudara-saudara kita yang terdampak. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Konturipun nderekaken sugeng.